seringkali lupa dengan berbagai macam alasan. Bahkan juga mungkin kami ditipu dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak tepat, sehingga kami lupa kalau Engkau begitu tulus mengasihi kami. Engkau tidak susah untuk didekati, tidak susah untuk mau mendengarkan kami. Tidak ada syarat-syarat tertentu untuk kami bisa mendekat kepada Engkau Tuhan. Karena telah tiba masa ini adalah masa kasih karunia Tuhan. Begitu juga dengan pada saat ini, Tuhan, hati kami terbuka terhadap Engkau. Biarlah Engkau mengisi dengan firman-Mu, menumbuhkan apa yang menjadi bagian pertumbuhan kami dalam kami mengikuti, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak remaja pemuda kita semua. Pada hari ini saya dipercayakan untuk memimpin pendalaman firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pendalaman firman Tuhan, terlebih dahulu saya mau mengingatkan kembali apa yang kemarin pada saat fellowship terakhir kita membahas apa yang dimaksud Tuhan sebenarnya dalam kata percaya. Kita baca kembali dalam kitab Yohanes pasal 6 Kitab Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya. Ya, kata mereka ini adalah umat Israel yang saat itu sedang mendengarkan, lagi bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita saat ini sedang bercakap-cakap secara rohani dengan Tuhan Yesus Kristus. Baik saya, Bapak Ibu, saudara-saudari pemuda sekalian. Lanjut. Apakah yang harus kami perbuat? Ya, ini ada pertanyaan dalam percakapan itu. Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat Tuhan? Kalau hari Minggu ini kita datang ke sini, pasti kita bertanya dalam hati kita, untuk besok atau sebentar pulang, apa yang harus kami perbuat Tuhan? Apa yang harus kami perbuat Tuhan Yesus Kristus? Lanjut. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Oh, langsung ditanyanya to the point. Saya harus kerjakan apa supaya pekerjaan saya itu adalah pekerjaan yang Bapak surgawi kehendaki Tuhan Yesus. Apa saya harus jadi dokter? Pekerjaan apa? Apa saya harus jadi pendeta? Atau saya harus jadi WL? Atau saya harus sering-sering kesini terus bersihkan gereja? Padahal sebenarnya gereja bukan gedung ya. Nanti saya ingatkan lagi. Apa pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, kepada kita semua di sini. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kepada Dia yang diutus Allah. Di situ ditulis, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu jadi dokter. Ya tidak. Hendaklah kamu jadi pendeta. Di situ tidak ditulis seperti itu. Hendaklah kamu datang rajin ke sini, ke gedung sini. Bukan itu, bukan perbuatan yang sifatnya lahiriah yang Tuhan ingin kita kerjakan, tapi pekerjaan yang Tuhan ingin kita kerjakan adalah percaya. Percaya di sini bukan isu yang
Saya kadang-kala juga pusing ya kalau dengar kata percaya, terus orang mengatakan percaya itu kayak apa ya, begitu enteng nilainya, seperti pembungkus kacang goreng atau kita beli sesuatu terus kita bungkus dengan plastik. Maksudnya percaya nilainya itu semurah itu, padahal nggak murahan sebenarnya kata percaya itu. Gara-gara masalah percaya, Musa dan Harun saja sampai tidak bisa masuk tanah Kanaan. Coba kita baca ulang di kitab Perjanjian Lama. Kita buka di kitab Bilangan. Bilangan pasal 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat 12. Iya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ya, jadi ayat ini menceritakan Tuhan yang akhirnya berkata-kata kepada Musa dan Harun. Jadi setelah sekian lama perjalanan, Tuhan memanggil Harun dan Musa menjadi hambanya. Dari mulai kitab Keluaran, kemudian Imamat, kemudian Bilangan. Nah, pas yang di Bilangan ini, Tuhan bilang begini kepada Musa dan Harun. Lanjut. Karena kamu tidak percaya. Ya, itu dulu. Karena kamu tidak percaya kepadaku. Lanjut. Dan tidak menghormati kekudusanku. Dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tidak akan masuk ke negeri yang diberikan kepada mereka, itu tanah Kanaan. Apalagi zaman sekarang mau masuk ke tanah yang mau dijanjikan Tuhan, tempat pengungsian. Cuma gara-gara nomor satu ini, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kekudusannya pun nanti kita tidak hormati. Tapi bukan nomor dua yang itu dulu. Itu seperti kalau kita lomba lari olahraga, itu ada lari estafet. Kita tidak percaya dulu sama Tuhan, akhirnya kekudusannya kita tidak hormati. Tapi nggak tahu ya, dalam kehidupan saya itu tren kalau saya dengar khotbah tuh orang sering singgung yang nomor dua ini, kekudusan, jaga kekudusan. Tapi yang pertama tidak dibahas. Tidak percaya kepadaku. Dalam firman Tuhan, percaya itu bukan cuma sekedar sikap hati, tapi itu pekerjaan. Berarti pekerjaan itu nanti dilakukan setiap hari, setiap saat. Dan upahnya apa? Kalau di sini karena nggak dapat upahnya, nggak masuk ke janji Tuhan, masuk ke tanah Kanaan. Kalau sekarang tidak masuk ke janji Tuhan buat kita, itu diungsikan ke padang pengungsian karena kita tidak percaya. Kita kadang-kadang bingung. Kita didengarkan firman, ayo jaga kekudusan, ya percaya aja enggak, gimana coba? Kemudian kita lanjut. Gak cuma Musa dan Harun, tapi 14 ayat 11 mundur. Bilangan 14 ayat 11. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Ya, Musa tidak percaya, Harun tidak percaya, umat yang dia pimpin tidak percaya. Kalau sekarang kayak gini, pendetanya nggak percaya, jemaatnya juga nggak percaya, tapi sama-sama ibadah. Sekalipun sudah ada segala tanda. Ya, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Apalagi di tempat ini atau di tempat lain, mujizat sudah ada atau belum? Itu aja belum percaya. Nanti kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa melakukan hal dahsyat luar biasa. Baru pegang tangan sedikit sembuh. Saya kadang-kadang kalau di rumah sakit juga pegang pasien berharap baru pegang perutnya aja sudah sembuh langsung minta pulang. Oh belum ternyata. Ya, tapi maksudnya begini, kalaupun nanti kita sudah wow gitu ya, wow gereja ini sudah bisa melakukan mujizat ke sana kemari, ya bangsa Israel saja masih begitu, apalagi kita. Jadi maksudnya percaya itu jangan dianggap kualitasnya itu hanya seperti
Ya itu tadi yang saya bilang, pembungkus kacang goreng. Percaya itu nilainya besar, dan percaya itu nilainya pekerjaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kemarin kita lihat di tabernakel, percaya itu sampai buat kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Karena itu yang terpenting buat kita. Nah, oke. Sambil sedikit soal percaya, saya beberapa minggu setelah kita bahas soal percaya, saya kerja. Kemudian saya dengar ada percakapan tentang seorang Kristen. Terus dia menelpon temannya, kayaknya Kristen juga. Terus mereka lagi bahas tentang bagaimana caranya yang Kristen yang dia telepon ini bisa menggugurkan kandungan orang yang dia hamili. Saya dengar itu, saya kaget, saya langsung lihat, kemarin saya barusan bahas tentang percaya. Sama-sama kita bahas tentang percaya, tapi habis itu saya dengar ada orang Kristen yang sifatnya seperti itu. Saya langsung flashback, Bapak Ibu. Karena profesi saya yang sebagai dokter itu, semenjak saya jadi dokter, saya nggak satu kali melayani permintaan aborsi. Jujur sudah lebih dari satu kali. Lewat telepon lah. Caranya mendekati saya itu WA dulu, habis WA dulu minta telepon, tapi nggak bilang maksudnya apa. Tapi karena saya percaya saja, mungkin ada yang bisa saya bantu, saya terima. Ternyata pas saya dengar dia butuh untuk menggugurkan kandungan perempuan yang dia hamili, saya mendengar itu, ya pasti shock. Orang ini saya kenal, kok dia mau minta seperti itu ke saya ya? Saya langsung bilang, sebagai dokter itu nggak boleh, Pak. Karena kami meyakini bahwa sebagai dokter tidak boleh melakukan hal seperti itu. Semenjak sudah terjadi pembentukan menjadi seorang anak, itu nggak boleh dilakukan. Karena kalau dilakukan ketahuan, nanti dokternya yang dipenjara. Saya diminta obat-obatan, dokter buat saya resep. Obat itu ada, tapi saya tidak bisa kasih. Nah, terus hubungannya dengan topik percaya ini apa? Saya melihat juga trennya begini. Ketika kita bahas soal percaya, kita bahas tentang Tuhan Yesus Kristus baik banget. Tidak bisa Tuhan Yesus Kristus tidak mengampuni kesalahan Bapak Ibu saya, saudara-saudara sekalian. Seketika itu juga Bapak Ibu minta. Ketika kita ada dalam firman seperti itu, langsung muncul antitesisnya. Terus kalau misalkan seperti itu, nanti orang buat dosa terus. Mudah mereka nanti buat dosa. Orang Kristen nanti karena bicara kasih karunia, bicara Tuhan Yesus baik. Sampai tadi kita nyanyi lagunya, kasih Bapa tidak berkesudahan, kita bahagia di situ. Ada antitesis muncul. Justru kalau kita khotbah kayak gitu, orang bisa buat dosa seenaknya. Itu saya ingat juga setelah dengar itu kabar tadi, percakapan tentang aborsi tadi, dan itu orang Kristen. Terus saya ditantang dalam hati saya, kalau kamu begitu terus, Dani, kamu menyampaikan kebaikan Tuhan, nanti kau lihat ada orang yang mendengarkan kamu belak-belakan masuk dalam agenda menggugurkan kandungan yang dia buat sendiri dalam kesalahan seperti itu. Saya langsung marah dalam hati saya, enak aja gitu ya. Jadi kayak di dalam diri saya itu ada debat, enak aja Tuhan Yesus Kristus sebaik itu mati di kayu salib, terus kita anggap lemah. Ketika kita bicara kasih karunia, kita anggap Tuhan Yesus Kristus lemah. Bahas percaya buat orang jatuh bangun dalam dosa, bahas percaya buat orang tidak kuat. Justru salah seperti itu. Firman Tuhan tidak mungkin lemah. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu satu kali dan tidak lemah. Bahkan kadang lebih parah lagi. Kadang tuh ada, saya dengar firman ya, khotbah terus bilang begini, jangan salibkan Yesus 2 kali. Perasaan nggak mungkin. Tuhan Yesus mati 1 kali, tapi ada khotbah bilang Tuhan Yesus kamu salibkan 2 kali. Itu yang bicara ngerti apa enggak? Justru karena matinya Tuhan Yesus Kristus 1 kali, kamu mau nggak mau akan bertobat juga. Karena kalau kita terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, pelanggaran yang sama, kita akan rugi dan kita akan murtad sendiri. Karena apa? Kita tidak percaya. Dan akhirnya kita sendiri yang membuat diri kita
hilang dalam janji Tuhan. Dan kita coba kembali ke Yohanes tadi. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, kepercayaan pada Dia, pada Tuhan Yesus yang diutus Allah. Ada ayat selanjutnya, kalau tidak percaya kepada Allah, itu percaya kepada pekerjaan-pekerjaannya. Buka kitab Yohanes yang selanjutnya, Yohanes 10 ayat 25. Yohanes 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka, ya, sama kayak tadi perbincangan lagi. Aku telah mengatakannya kepada kamu, kepada kita, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapakku, dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, kalau kita masih punya sifat seperti itu, kita tidak menjadi domba Allah. Karena domba itu percaya dia mau dibawa ke, kalau ada Bapak Ibu lihat video itu, domba diiring sama penggembalanya, terus dia masukkan ke tempat air yang ada obatnya, dia giling ke tempat untuk cukur bulunya, itu percaya. Tapi kita dibawa ke sana sedikit, Tuhan saya tidak percaya. Kayaknya nanti saya mengalami ini. Tuhan saya tidak percaya. Kau tuh sebaik itu. Saya lebih percaya kalau saya datang seminggu sekali saya diampuni. Tuhan tuh tidak mengampuni kita 1 minggu sekali. Itu birokrasi macam apa itu? Bapak Ibu kalau lihat di internet, Instagram, TikTok kita lihat orang-orang kalau dilayani dalam pelayanan umum, mungkin buat KTP, SIM, atau bahkan dalam profesi saya dilayani di poli umum, dilayani di IGD, ya, seringkali komplain, pelayanan kok lama banget, saya kok tidak didahulukan, kenapa dia itu lambat sekali, ini hasil labnya belum keluar, ini dokter kok tidak periksa saya, dan tadi saya sudah 1 jam di sini. Kita sesama manusia saja bisa komplain karena ribetnya birokrasi, ribetnya pelayanan yang ditunda-tunda, apalagi Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa melayani kita 24 jam sepersekian detik? Malah kita bikin suatu istilahnya pertemuan yang membuat kita secara tidak langsung berkata bahwa Tuhan itu mengampuni kita kalau kita pergi dalam persekutuan ini saja. Pulang bikin salah, Tuhan nggak mengampuni. Mau sampai kapan kayak gitu? Kita membuat Tuhan itu lebih rendah daripada pelayanan yang lambat-lambat di dunia ini gitu. Nah, ada kata kunci di ayat Yohanes 10 ayat 25. Tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi kalau kita bicara soal percaya, singkat kata, Bapak Ibu sedang masuk dalam situasi hubungan antara anak dengan Bapa. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti, belum bisa mudeng tentang maksudnya percaya kepada Tuhan, Tuhan itu begitu baik, bisa mengampuni Bapak Ibu kapan saja Bapak Ibu minta, dan memimpin Bapak Ibu ke dalam pertobatan hari demi hari. Kalau tidak percaya, itu sama seperti hubungan Bapak dengan anak lagi hancur. Saya lahir dari keluarga yang sejujurnya saya dengan bapak saya itu agak renggang ya. Jadi saya masih ingat sikap hati saya dari mulai saya SMP, SMA,
sampai kuliah, sebelum saya berangkat, saya menangis sebelum saya tinggalkan rumah. Kenapa saya menangis? Karena saya merasa Bapak tidak menyayangi saya dengan baik. Di hari saya ulang tahun, saya ingat saya tidak diberikan apa-apa, bahkan dikasih apa ya istilahnya, kok bapakku sibuk sekali ngurus yang sana, saya di sini sedang merayakan hari lahirnya saya tidak diberikan ya kayak sesuatu yang istilahnya mungkin dipeluk lah, dikasih kata-kata yang menenteramkan. Dan saya tidak tahu kalau sifat seperti ini ternyata membuat saya juga susah buat percaya sama Tuhan di surga. Jadi kalau buat saudara-saudari yang remaja, kalau misalkan dengar firman Tuhan kita mungkin dengar sedikit terus kita kok mengantuk, kok tidak mudeng. Sebenarnya itu salah satu yang tidak langsung adalah kadang-kala kita punya orang tua itu belum bisa melakukan hal yang seperti relationship antara Bapa dengan Tuhan Yesus Kristus adalah satu gitu. Masih banyak ayat-ayat lain nanti tapi bisa dibacakan. Nah, tapi semenjak saya akhirnya sampai hari ini, saya mengambil kesimpulan lain. Ternyata walaupun ayah kita yang jasmani itu mungkin tidak memberikan kita rasa bahagia, itu bukan alasan kalau kita tidak bisa mengerti kasih Bapa. Itu juga bukan alasan. Justru saya sendiri dalam posisi bapak saya itu kurang begitu baik menurut saya waktu itu. Kepada saya mengenal Bapa yang begitu luar biasa mengasihi saya. Susah awalnya saya percaya ini. Masa Tuhan baik banget? Kita cuma berdoa Tuhan ampuni, cuma mengakui Tuhan ampuni. Ya memang Tuhan seperti itu. Kita buka kitab Lukas 24. Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan. Dan lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus sampai kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi kalau seseorang ya kita melihat diri kita atau orang lain mungkin ada sifat yang mungkin lebih condong merugikan. Kalau kita berharap diri kita mengalami perubahan, istilahnya kita mengalami pertobatan, itu hanya bisa terjadi dengan sempurna kalau kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat kuasa kebangkitan, kematian dan kebangkitannya, dan melalui pengampunan dosa. Ini kalau dalam bahasa aslinya, pengampunan dosa ini bukan kata kerja Bapak Ibu. Pengampunan dosa ini kata benda. Jadi maksudnya pengampunan dosa itu sudah Tuhan katakan sudah selesai di kayu salib. Dan pada posisi ini Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur dan lagi ketemu dengan murid-muridnya. Dan Tuhan bilang, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pengampunan dosa di sini itu sudah seperti mungkin kayak tiket begitu ya. Kayak ini tiket. Kamu mau? Saya ampuni kamu. Tinggal minta aja. Habis itu setelah minta, tinggal percaya aja. Seperti itu. Kalau saya buka aplikasi, nanti ya kalau kelihatan, nanti itu tulisannya itu kata benda. Itu bukan kata kerja, seakan-akan Tuhan mati di kayu salib terus belum selesai. Kalau Tuhan mati di kayu salib belum selesai, ya seperti itu. Kita menganggap hari Minggu adalah hari kita diampuni. Bahkan mungkin ya kita menganggap perjamuan kudus ini seperti jimat. Padahal perjamuan kudus ini justru menguatkan apa yang sudah kita imani dari rumah. Bukan kita sampai sini kita makan tubuh dan darah Tuhan supaya jimat ini mengampuni kita, bukan. Justru ketika kita menerima kuasanya, kita menerima itu dalam wujud rohani dulu. Kita dipercik dan saat kita sedang sendiri
dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan digenapkan pas di sini kita berkumpul bersama-sama, itu kita merayakan. Kita coba buka dalam kitab Korintus. Kitab Korintus 11 ayat 26. Saya nggak kelamaan ya. Udah berapa jam? 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, coba baca lebih lugas. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai Ia datang apa? Sampai kita jadi mempelai. Jadi membahas kematian Tuhan itu gak akan selesai sampai Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kalau Bapak Ibu lihat tabernakel, gambar di sini ada nggak ya? Itu kan ada 3 ruangan. Ruangan kudus, ruang pelataran, ruangan kudus, dan ruangan kudus. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kalau di televisi itu tentang peta zamannya, itu dari Pak Pendeta WHO Villa. Kita ada di yang ini, kalau Bapak Ibu lihat titik merah itu, jadi kayak ada zaman Bapa, zaman anak, zaman gereja, gitu ya. Kita dalam hal ini sedang masuk pada zaman gereja, yaitu kepenuhan dari Roh Kudus menjadi mempelainya Tuhan. Nah, memberitakan kedatangan Tuhan itu juga termaksud memberitakan tentang kematiannya sampai ke depan pintu tirai. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berharap saya ingin merobek tirai daging, jangan lupa kematian Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa percaya, itu modalnya dulu. Gitu. Berarti saya harus mengaku tiap hari. Bukan begitu, Bapak Ibu, pekerjaannya kita adalah percaya, bukan mengaku setiap hari. Buat salah mengaku, bukan itu. Seharusnya kita pikir, jangan-jangan kita tidak percaya sama Tuhan. Terus mengenai kata pertobatan, tadi di kitab Lukas, coba kembali. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, pertobatan itu dalam bahasa aslinya itu metanoia. Yang pernah ikut fellowship sebelumnya pasti paham. Metanoia, meta itu dari kata metamorfosis bisa. Jadi ada yang berubah. Yang berubah itu apa? Noyanya itu bicara hati yang berkolaborasi dengan pikiran dan perasaan kita, yang akhirnya menimbulkan suatu perubahan baru. Dan itu dikuatkan dengan pengampunan dosa. Karena kalau kita cuma bertobat tapi tidak ada pengampunan dosa di situ, itu cuma seperti kita konseling ke ahli-ahli profesional ya. Kita mau berharap kita punya perilaku berubah. Ya, kita berubah, tapi dalam hal ini di dalam Tuhan Yesus Kristus itu kerja dua-duanya. Dan itu harus dikabarkan dari kita dulu gitu. Apakah kita sudah mengerti tentang ini? Nah, kembali soal kisah tadi yang saya dengar itu, teman yang orang Kristen pengen menggugurkan kandungan temannya, dan saya jadi mengalami gejolak dalam diri saya. Saya merasakan bahwa ketika kita bicara bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu begitu baik, kayak lagu tadi, ku tak akan lupa kasih-Mu Tuhan. Itu diganggu dengan perkataan bahwa aduh, kalau kita begitu terus nanti gereja tidak berkembang. Aduh, saya rasanya kayak saya jadi ingat hubungan saya dengan anak saya, misalkan dengan Andrew. Misalkan Andrew sudah besar, terus Andrew itu ngobrol dengan seseorang, terus seseorang itu dia itu fitnah saya. Dia bilang, saya tahu bapak kamu itu tidak baik kok, bapak kamu itu jelek,
perilakunya itu begini A B B C D. Nah kalau anak saya itu kenal saya dengan baik, dia pasti marah. Enak saja kamu bilang bapak saya kayak gitu. Kamu bilang bapak saya itu kurang baik, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni. Saya sekarang sudah besar bisa seperti ini. Itu karena kasihnya. Kamu siapa? Demikian juga dengan Bapak Ibu saya, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang mendengar bahwa Tuhan itu kurang baik, Tuhan Yesus tidak bisa mengampuni Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sepersekian detik, apakah Bapak Ibu gak marah? Ibarat kata seperti itu, hubungan antara Bapa dan anak. Seperti itu juga kita. Kalau kita merasa kita bukan anak Allah, kita ngikut hoax. Bahkan hoax pun itu sudah ada semenjak Tuhan Yesus Kristus bangkit. Coba buka Matius pasal 28. Dan hoax itu yang pertama kali buat itu, maaf kata, yang ada di depan, yang menjadi imam, dusta mahkamah agama. Ayat sebelumnya itu 1 sampai Matius 28 ayat 1 itu tentang kebangkitan Yesus. Ya. Kemudian ayat 11. Coba dibaca sampai ayat ke-15. Dusta mahkamah agama. Ya, dusta mahkamah agama. Oke, mahkamah agama itu kemarin. Sekarang itu kita. Ketika mereka di tengah jalan, mereka itu dalam murid-murid Tuhan. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca di ayat ke-27 itu imam-imam kepala. Coba buka aja lah ayat 27 pada nanti. Ya. Matius 27 ayat 26. Kubur Yesus dijaga. Jadi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, 27 ayat 26. iya. Lalu ia membebaskan Barabas. Ayat 62 kebalik. Matius 27 ayat 62. Matius 27 ayat 62. Ya. Kubur Yesus dijaga. Ya, dijaga siapa ini? Ada baca di bawah. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ini orang-orang agamawi lah. Ya, orang rohani lah. Kemudian dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Coba bayangkan, saking gak percayanya sama Tuhan Yesus sampai dibilang penyesat. Terus mereka masih ingat loh, walaupun dibilang penyesat, masih ingat katanya Tuhan Yesus, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi mereka antara iya apa enggak gitu, ini percaya apa enggak nih Tuhan Yesus bangkit. Kemudian nampak, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Wah, murid-muridnya dianggap seperti mencuri mayat. Kemudian lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ya ampun, itu istilahnya gini loh, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu sudah disiapkan hoaxnya. Beritanya udah dibuat hoaxnya. Jadi lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Sama seperti sekarang, Tuhan Yesus mati buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk membuat Bapak Ibu jauh lebih buruk daripada sebelum kenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dulu saya tidak berbuat dosa setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus, dosa saya makin banyak. Ini ayatnya ini. Dan kita termakan hoax. Karena kita menganggap Tuhan Yesus itu setelah ikut Tuhan kita jauh lebih buruk. Bagaimana coba? Terus 65. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Terus ayat 11, yang Matius 28 ayat 11.
dusta mahkamah agama. Iya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi sebelum kita ke ayat ini, itu Tuhan sudah bangkit dari kubur. Kemudian 13 dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar Di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai hari ini. Bukan sekarang ini pas ayat ini ditulis aja, sampai hari ini. Saya pernah nonton kesaksian dari orang-orang Israel yang ditanya tentang Yesus itu siapa. Terus mereka jawab, Tuhan Yesus itu saya tidak kenal. Kayaknya dia itu tambahan saja, tapi sebenarnya dia bukan orang Israel. Ada yang bilang, oh, sampai dimaki-maki loh itu Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu ini itu udah kata-kata kotor lah. Itu sampai sekarang. Apalagi kita dalam hal ini, ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, belum bangkit saja itu sudah disiapkan hoaxnya. Dan sampai Tuhan Yesus bangkit pun hoaxnya itu ditebarkan sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah kita juga sama seperti itu dan menganggap mengikut Tuhan Yesus Kristus membuat kita jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya? Maka dari itu mengoreksi diri saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus Kristus tidak lepas dari hoaks. Banyak roh-roh yang menganggap bahwa dia itu adalah roh Yesus, padahal bukan, sehingga mengikutnya membuat kita lebih buruk, padahal karena kita termakan hoaks. Seperti itu. Ada banyak ayat seperti itu. Nah, terus kita mau bagaimana? Kita perlu untuk peka dengan apa yang kita dengar, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Kita mendengarkan pendalaman firman Tuhan, nggak cuma di sini. Kadang juga kita dengarkan pas kita sedang sendiri, mungkin pada saat kita sedang dalam posisi titik terendah, dan mungkin kita akses apa yang ada di internet, di YouTube apa begitu. Terus kita dengar lagu-lagunya, atau mungkin kita dengar khotbah. Apa yang Bapak Ibu dengar, kalau itu semakin mengagung-agungkan Tuhan Yesus Kristus, membuat bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi tanpa syarat, mengasihi dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu merasa disayangi, dikasihi Tuhan, dipeluk Tuhan, diangkat derajatnya Tuhan. Di firman Tuhan berkata bahwa sekalipun dosamu seperti, di mana ya ayatnya? Ya, Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara. Ya, ini marilah baiklah kita berperkara. Ayo kita berperkara sekarang. Kita dengan Tuhan. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Apa cuma di hari Minggu saja? Tidak. Nah, saya mau kasih tambahan sedikit. Kita coba buka dalam kitab Ibrani. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya. Maksudnya apa saya bahas ini? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kadangkala ayat ini itu dibuat jadi hoax juga.
buat sampai kematian Tuhan Yesus Kristus itu rasanya kurang afdol gitu loh. Di kata kuncinya di makanan yang keras. Kadang-kala kalau kita dengar yang membawakan pendalaman firman Tuhan memakai kata ini, makanan keras. Saya tegur kamu sebagai makanan keras. Saya tegur A, saya tegur B sebagai makanan keras. Tapi pas dicek, kita tidak tahu makanan keras itu apa. Kalau Bapak Ibu buka dalam bahasa aslinya, makanan keras ini bukan makanan kayak batu. Jadi saya kalau dengar kayak gitu, oh kalau saya ditegur dalam perilaku saya merasa saya dikasih makanan keras. Berarti sekeras kayak batu gitu. Padahal bukan. Makanan keras itu sebenarnya itu makanan 4 sehat 5 sempurna dalam bahasa aslinya seharusnya, tetapi makanan yang mengandung nasi, ayam, sayur adalah untuk orang-orang dewasa. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya Bapak Ibu termotivasi, oh saya harus mendengarkan firman yang keras, sebenarnya bukan batu yang Bapak Ibu cari. Karena kalau kita dokter ya, kita ada pasien penyakitnya itu suka makan batu, itu namanya pika, itu kelainan mental. Jadi maksudnya apa? Dalam mengikuti Tuhan, kita diberi susu itu dalam pertumbuhan di awal, dan ketika kita punya kehidupan jasmani dan rohani makin hari makin mendekat kepada Tuhan, makanan kita berubah jadi makanan keras, bukan makanan batu Bapak Ibu. Tapi kita jadi makin bisa merasakan kasih Tuhan, seperti makan ayam yang enak dicampur dengan sayur yang enak, mungkin ada sambalnya di situ. Kita bisa mengunyah firman Tuhan itu dengan baik. Yang karenanya mempunyai panca indera untuk terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Di kitab Roma itu ada ayatnya itu tentang pertobatan itu. Barukan di kitab Roma. Roma pasal ada yang tahu ayatnya tentang ibadah sejati? Ya, Roma 12 ayat. Ya, langsung dibacakan saja. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Iya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, ini maksudnya bertobat itu di sini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, pertama, manakah kehendak Allah? Apa yang baik, Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dimulai dari percaya dulu kepada Tuhan. Percaya dulu kalau Tuhan itu baik buat Bapak Ibu dan memimpin Bapak Ibu kepada pertobatan. Terakhir di kitab Yudas. Yudas 1 ayat 22. Yudas 1 ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya, belas kasihan selalu ada buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin masih ragu. Kenapa ayat 23? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ya, kalau Bapak Ibu ragu-ragu dengan kebaikan Tuhan, api siap melahap Bapak Ibu seperti api dalam bentuk perasaan tergoncanglah, pikiran tergoncanglah. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya, itu semua dimulai dari tidak percaya. Jadi pada kesempatan ini saya mau menegaskan kembali apa yang kemarin dikasih.
Percaya itu kualitasnya luar biasa kalau dikerjakan. Dan ingat juga bahwa hubungan percaya itu seperti hubungan Bapa dengan anak tadi yang tadi sempat saya singgung. Menyelamatkan Bapak Ibu dari api dunia ini, api pikiran, api perasaan yang gak menentu. Bapa kita di sorga sayang sama kita. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari dari Dia. Dan Ia membawa kita kepada persekutuan ilahi, memimpin kita untuk menyatu dengan putranya Tuhan Yesus Kristus menjadi mempelainya, supaya dengan demikian kasih Bapa menjadi sempurna. Di kitab Wahyu ada hukuman bagi orang-orang yang tidak mau menerima kasih Bapa, yaitu bokor. Ya, bokor ada 7. Itu menyatakan hukuman buat siapa saja yang nggak percaya kepada Dia yang telah mengutus anaknya. Jadi kalau istilah ibarat kata, ya sama kayak tadi, Musa tidak masuk tanah perjanjian. Kalau kita masuk antikris karena kita ada masalah dalam hal percaya kita kepada Bapa. Gitu. Ini sudah dekat Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, mari sama-sama, saya sendiri, kita semua, kita adalah anak-anak Bapa. Kita dikasihi olehnya. Ya, kasih anaknya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Tidak lemah salib itu. Hati-hati dengan hoaks. Kita harus teguh supaya kita menerima janji Tuhan. Saya cukupkan pendalaman firman pada saat ini. Mari yang memainkan keyboard. Kita nyanyi aja dari refnya. Ku tak akan lupa kasihnya, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gembala. Kami bisa lupa Tuhan kalau kami percaya hal yang tidak benar.
kasih Bapa yang maha sempurna untuk kita. Dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kita angkat cawan minuman yang bertetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpahkan untuk kita semua. Saudara menjadi berkat untuk Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima berkat-berkat. Kita katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.